Para penguasa Singkawang berjalan dengan gagah, penuh percaya diri di depan investor dan pejabat pusat. Orang-orang berpenampilan keren ini diservis dengan sangat baik. Diajak ngeliat market bandara, meninjau lokasi, lalu ngomongin soal plan A, plan B, bla 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 di atas tanah yang terhampar luas. Mereka yang dianggap punya uang ini menjadi sangat istimewa di depan pemerintah kota Singkawang. Di sisi yang lain, warga pemilik lahan belum merasakan uang ganti kerugian atas lahan bandara. Mereka masih harus berjuang di pengadilan untuk tanah mereka yang telah diklaim clear dan clean oleh Pemkot Singkawang. Yap, tanah bandara Singkawang berkonflik guys, bersengketa. Assalamualaikum guys. Masya Allah, di bulan Oktober 2022 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kota ini menampakkan gairahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tak menghentikan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Ini adalah video kedua soal Bandara Singkawang. Fokusnya menyoroti proses pembebasan lahan Bandara Singkawang. Bisa jadi informasi video ini bertabrakan dengan bayangan hebat kawan-kawan yang selama ini dijejali dengan berbagai informasi dahsyatnya Bandara Singkawang. Harus kita akui, propaganda Pemkot Singkawang itu berhasil membuat kita luput atau abai tentang kisah warga terdampak yang selama 4 tahun menjalani proses hukum di pengadilan. Begitu pula dengan kisah warga yang menolak harga ganti kerugian. Kisah-kisah pilu mereka luput dari perhatian kita. Pernah warga terdampak pembangunan bandara mencoba menanyakan soal harga tanah per meter persegi. Pertemuan demi pertemuan tak membuahkan hasil. Harga tanah per meter yang ditawar Pemkot Singkawang benar-benar mencengangkan. Harganya lebih murah dibanding harga sekantong plastik tanah liat yang sering saya beli. Pemkot Singkawang yang hebat tak sanggup membeli tanah rakyatnya sendiri dengan harga wajar. Tawar-menawar langsung tancap gas. Itu memang terjadi guys. Pokoknya harga sekian. Kalau tidak setuju, you ambil uangnya di pengadilan. Oke? Propaganda Pemkot Singkawang berhasil membuat kita enggan dan malas melihat lebih teliti persoalan pembangunan Bandara Singkawang. Sehingga jika ada narasi yang berbeda, maka paling gampang orang berbeda itu dicap anti pembangunan, terbelakang, pembangkang. Ngeri kan guys dicap seperti itu? Inilah yang membuat banyak korban pembebasan lahan menyimpan kepedihan hati mereka dalam-dalam. Ditambah dengan konflik tanah di pengadilan, proses pembebasan lahan Bandara Singkawang telah membuat mereka terluka. Untuk itulah video sederhana ini didedikasikan kepada orang-orang yang terus berjuang atas hidup mereka. Meski kecil perannya, ini adalah bentuk solidaritas kemanusiaan untuk para pemilik tanah yang belum mendapatkan hak dengan adil. Propaganda Pemkot Singkawang soal bandara yang clear dan clean lewat media sosial dan pers telah melukai perasaan sejumlah warga yang kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Singkawang. Pernyataan clear dan clean ini dapat kita temukan di media massa, yaitu tanggal 16 Januari 2020. Saat itu Pemkot Singkawang menerima tamu istimewa, yaitu calon investor dari Indonesia, Cina, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan negara lainnya. Wali Kota Singkawang memastikan lahan seluas sekitar 151,45 hektar untuk pembangunan Bandara Singkawang saat ini sudah clear dan clean. Di mana lahan yang sudah disiapkan dan benar-benar sudah clear and clean, yaitu seluas 151,45 hektar ya sudah bersertifikat hak pakai. 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, kantor Berita Antara mewawancarai Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
Doi menyatakan dengan menyertakan kutipan Menteri Perhubungan, Pemkot Singkawang sudah mampu menyiapkan lahan sesuai persyaratan kriteria clear dan clean. Guys, mari perhatikan makna clear dan clean itu. Clear berarti tidak ada sengketa-sengketa. Dan clean berarti kita ada pendampingan TP4D dari Kejaksaan. Pernyataan tanah bandara yang clear dan clean itu bertolak belakang dengan kenyataan. Sekaligus telah membohongi kita sebagai warga, investor, juga pemerintah pusat. Ini baru kesimpulan awal ya guys. Jangan terlalu cepat percaya dengan saya. Sambil ngopi, mari kita pelajari beberapa dokumen proses pengadaan tanah bandara yang berkonflik. Konflik agraria tanah bandara Singkawang yang sedang berproses di pengadilan adalah pelajaran berharga buat kita semua. Anggap saja video ini langkah pencegahan agar kita tak mengalami kepedihan dan ketidakadilan yang dialami oleh para pemilik lahan bandara Singkawang. Oke guys, sambil minum kopi, mari kita terbang ke tahun 2018. Pada tanggal 24 Januari 2018, pelaksana pengadaan tanah yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Singkawang merilis pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominatif pengadaan tanah Bandar Udara Baru Kota Singkawang. Berkas pengumuman melampirkan 1. Peta bidang tanah, 2. Daftar nominatif. Untuk mengeluarkan pengumuman penting tersebut, BPN Singkawang dipatok bekerja selama 30 hari untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Apakah kita bisa protes terhadap pengumuman itu? Bisa dong. Sebagai warga kita bisa mengajukan keberatan dari hasil inventarisasi itu. Namun negara ini menyediakan waktu 14 hari kalau mau protes. Lebih dari waktu yang ditentukan, nggak dilayani ya. Pengumuman inventarisasi yang dikeluarkan oleh BPN Singkawang menjadi dasar penentuan siapa yang kelak disebut pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Tahapan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Juga terdapat di Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2015. Biasanya pengumuman dipasang di kantor kelurahan, tempat di mana warga tinggal. Kantor pertanahan juga akan dipasang, dan media massa. Jadi kalau ada pembebasan lahan bisa dicek ya. Hasil inventarisasi menyatakan ada 69 warga pemilik lahan dengan bukti kepemilikan hak milik SPT HGU dan atau surat-surat yang diakui oleh negara. Dari seluruh kepemilikan surat tanah, tidak ada masalah. Tidak ada yang tumpang tindih. Oke, saya ulang. Dari seluruh kepemilikan surat tanah, tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih. Di tengah situasi harga sawit dunia yang kian murah pada tahun 2018, para pemilik lahan yang juga petani mulai ketar-ketir. Tiba-tiba muncul persoalan baru. Warga pemilik lahan menerima surat sakti dari penguasa, yaitu Wali Kota Singkawang yang berinisiatif membuat pertemuan antara warga pemilik lahan dan seorang pengusaha. Pertemuan ini dihadiri pejabat-pejabat penting loh guys. Pertemuan pastilah mendesak hingga banyak pejabat yang datang. Situasinya pastilah genting sehingga wali kota harus turun tangan. Oke, mari kita pelajari surat wali kota itu. Ada persoalan apa sih sebenarnya? Surat yang dikeluarkan Wali Kota Singkawang membahas koordinasi pembahasan penyelesaian tanah produk program pembaruan agraria nasional, disingkat PPAN. Catat ya, konflik agraria ini adalah konflik antara pengusaha dan warga pemilik lahan. Dulu sekali, warga dan pengusaha pernah bekerja sama membuat koperasi urusan kebun sawit. Sayangnya, ada persoalan manajemen. Akhirnya, koperasi itu hancur berantakan, sempat pula masuk ke pengadilan. Bila pengusaha sawit itu datang langsung ke BPN, yang jadi panitia pelaksana pengadaan tanah, pasti pengusaha ini terjegal. Sebab pengusaha sawit itu berdasarkan data inventarisasi lahan bukanlah pihak yang berhak, karena tidak memiliki surat tanah. Selain itu, masa keberatan juga sudah lewat, lebih dari 14 hari loh. Dan lewat kekuasaan Wali Kota Singkawang inilah, pengusaha sawit berharap aspirasinya dapat terrealisasi. Bolehkah? Ya boleh-boleh aja lah. Risiko ditanggung penguasa kan? Nah,
Kalau kamu di posisi pengusaha sawit itu, akan meminta pertolongan kepada siapa? Bila kamu di posisi warga, kemana harus meminta pertolongan? Tulis di kolom komentar ya. Guys, sebenarnya kasus antara pengusaha dan warga terkait PPAN ini sudah lama, berlarut-larut. Berikut ini penelusuran tim Imut-Imut My Singkawang. Untuk mengetahui lebih lanjut soal PPAN ini, silakan mencari info melalui Google menggunakan keyword PPAN Singkawang Reforma Agraria. Bisa tanya-tanya juga ke warga Pangmilang atau pihak-pihak berwenang. Insya Allah akan mendapatkan jawaban. Cuma kadang saya berpikir, kenapa bisa Bandara Singkawang berada di tanah berkonflik? Saat ini, kita fokus pertemuan di ruang Wali Kota Singkawang 4 tahun silam, tepatnya pada Selasa 6 Maret 2018. Untuk kepentingan siapa sesungguhnya pertemuan pada waktu itu? Bertemulah kedua pihak di depan Wali Kota Singkawang, disaksikan sejumlah pejabat penting kota. Dalam urusan ganti kerugian, si pengusaha merasa dirinya juga berhak mendapatkan ganti rugi dalam proyek pembangunan Bandara Singkawang. Doski merasa punya investasi di tanah yang dimiliki warga. Nah, itu yang unik. Setelah cang-cincong cering-cering, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan soal pembagian ganti kerugian terkait lahan bandara antara warga pemilik tanah dan pengusaha. Berita acara menyatakan warga pemilik tanah sepakat menyerahkan 60% dari proses ganti kerugian lahan, sementara ganti rugi tanam tumbuh sepenuhnya diperuntukkan kepada pengusaha. Sampai di sini paham kan? Masa nggak paham sih? Bagi kawan-kawan yang penasaran siapa pengusaha sawit yang keren itu, hingga bisa mendapatkan hasil ganti lahan sebesar 60%, silakan tanya kepada penguasa Singkawang yang hebat, anggota dewan, termasuk dinas terkait soal Bandara Singkawang. Pasti beliau-beliau itu pada tahu. Pulang dari pertemuan itu warga mangkel, bete lah, surat punya sendiri, dibeli murah untuk bandara, harus bagi-bagi lagi dengan pengusaha sawit. Apakah persoalan selesai? Belum guys, belum. Tambah lagi kopinya ya, kali ini tanpa gula. Selanjutnya pada Kamis 22 Maret 2018, warga terdampak pembangunan Bandara Singkawang menghadiri pertemuan dengan agenda pembahasan rencana dan jadwal survei lapangan kegiatan jasa konsultansi penilai tanah di Hotel Dangau. Orang-orang yang bekerja biasa disebut dengan tim appraisal, tim independen gitulah, yang kerjanya menaksir tanah, tanaman, dan hal-hal yang berkaitan dengan lahan. Dalam pertemuan itu, warga pemilik lahan diminta berada di lokasi saat tim appraisal turun ke lapangan. Sayangnya, sejumlah warga ada yang tak bertemu. Dua bulan berlalu. Bulan Mei 2018, bulan yang membingungkan dan bikin cemas. Pertemuan warga dan pengusaha di ruang Wali Kota Singkawang tak berarti. Pengusaha sawit yang sudah mendapatkan 60% ganti rugi tanah dan ganti rugi tanam tumbuh melayangkan gugatan perdata kepada pemilik tanah pada tanggal 4 Mei 2018 melalui Pengadilan Negeri Singkawang. Ngeri sekali pengusaha sawit ini. Bagi warga, gugatan ini bagaikan petir di siang hari. Ada rasa kecewa, marah, dikhianati, bercampur menjadi satu. Warga pemilik lahan akhirnya fokus dengan gugatan ini. Warga kasak-kusuk mencari pengacara yang mau membantu menyelesaikan perkara. Pada saat yang sama mereka mikirin tanah, uang anak sekolah, bayar tagihan listrik, cicilan, terus gugatan. Perhatian mereka terhadap masalah pembebasan lahan bandara pun teralihkan. Apakah Wali Kota Singkawang yang jadi fasilitator pada saat itu peduli dengan gugatan ini? Yang pasti pembangunan bandara terus digenjot. Hati warga yang berdebar menerima gugatan tak hanya sampai di situ guys. Nafas warga pun sudah satu-satu. Ngos-ngosan guys. Tak lama kemudian muncul lagi surat yang mengharuskan warga menghadiri penyampaian hasil penilaian appraisal dan musyawarah bentuk ganti rugi di Hotel Dangau pada tanggal 30 Mei 2018. Pengumuman ini paling ditunggu oleh siapapun ketika tanah mereka menjadi incaran negara. Para peminum kopi yang terhormat,
Seluruh hasil kerja tim appraisal wajib hukumnya dilaporkan dalam berita acara pada Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Hasil penilaian tim appraisal menjadi dasar musyawarah untuk menetapkan kerugian. Jasa penilaian itu sebuah gambaran, bukan harga final. Saat mendengar hasil kerja tim appraisal, warga tak bisa lagi menahan diri. Mereka begitu emosi, menumpahkan kekesalan mereka. Emosi di sini bukan berantem, lempar-lemparan telur, bukan ya. Pokoknya suasana rame. Ada rasa hangat di kedua mata ketika mendengar harga tanah per meter persegi kurang lebih seikat sawi. Dan jangan lupa, di antara warga ada yang masih harus berhadapan dengan gugatan pengusaha sawit. Suasana saat itu begitu emosional. Hasil penilaian tim appraisal telah meruntuhkan kerja keras mereka mengolah tanah selama bertahun-tahun. Ketegangan di Hotel Dangau saat pertemuan itu mereda ketika masuk jam istirahat. Setelah itu warga dipanggil satu demi satu untuk menandatangani persetujuan musyawarah. Warga saling pandang dan bertanya-tanya, tanda tangan buat apa itu? Pada hari itu, tanggal 30 Mei 2018, pelaksana pengadaan tanah mengumumkan ada 49 pemilik tanah menandatangani persetujuan. Sisanya tetap menolak harga. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum proses pembebasan lahan Bandara Singkawang menyatakan musyawarah itu bisa dilakukan lebih dari satu kali. Kita bisa membacanya di pasal 68 dan pasal 70 ayat 2 dan 3 yang menyatakan bila tidak terjadi kesepakatan musyawarah bisa dilakukan lebih dari satu kali. Tapi yang terjadi, musyawarah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 dan pada hari itu pula keluar berita acara yang berisi sekian yang setuju dan sekian yang menolak. Disinilah warga tak bisa menggapai apa-apa lagi. Ranting rapuh pun tak ada. 7 hari setelah musyawarah di Dangau, BPN Singkawang mengeluarkan surat kepada warga yang tidak setuju dengan jumlah ganti kerugian untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Singkawang. Bila dalam 14 hari tidak melakukan upaya hukum ke pengadilan, maka uang hasil ganti rugi diambil di Pengadilan Negeri Singkawang. Ini adalah cara terbaik negara kita memperlakukan pemilik lahan. Bila tak setuju harga, punya masalah tanah, negara nggak mau ambil pusing. Uangnya sudah disiapkan, ambil di pengadilan. Harga sawit dunia jelang akhir tahun tak kunjung membaik. Drama konflik agraria lahan Bandara Singkawang terus berlanjut. Pada bulan November 2018, untuk kedua kalinya pemerintah Singkawang memfasilitasi pengusaha sawit. Pertemuan dilaksanakan di Dinas Perhubungan dengan agenda penjelasan tumpang tindih kepemilikan dan pengelolaan lahan. Kasus pertama tadi persoalan PPAN. Kali ini tumpang tindih. Yang bener aja. Masa sih berani bilang tanah warga tumpang tindih? BPN Singkawang tak pernah menyatakan adanya tumpang tindih kepemilikan dalam pembebasan lahan Bandara Singkawang. Atau jangan-jangan saat itu Dinas Perhubungan meragukan kerja BPN Singkawang. Pertemuan kedua di Dinas Perhubungan ini tak seperti pertemuan pertama di ruang Wali Kota Singkawang. Gagasan penyelesaian sekian persen pengusaha, sekian persen warga tak berhasil. Secara akal aja guys, sudahlah harga tanah tak sesuai harapan dan ditolak. Diminta berbagi pula dengan pengusaha. Udah gitu dibilang tanah betimpa alias tumpang tindih. Ini tumpang tindih tanah atau tumpang tindih dengan kepentingan sih? Segitunya ya. Mediasi kedua di bulan November itu tak menghasilkan kesepakatan. Persoalan tanah kian pelik. Warga yang bertemu pengusaha sawit di kantor Dinas Perhubungan juga digugat pengusaha. Pemkot Singkawang terus menggenjot pembangunan lahan bandara. Nah, sampai di sini pernyataan Pemkot Singkawang soal lahan bandara yang clear dan clean pada tahun 2018 dan 2020 dapat kita nyatakan secara tegas pernyataan itu hoax. Sejak 2018 saat kasus konflik tanah bandara itu hadir di Pengadilan Negeri Singkawang dan dalam sengketa itu pengusaha kalah, warga belum mendapatkan haknya.
Melihat situasi seperti itu, masa sih pemerintah Singkawang yang hebat hilang rasa kemanusiaannya untuk membantu warga? Nggak punya sikapkah ketika warga digugat kembali oleh pengusaha? Para penikmat kopi yang budiman, kopi kita yang tak bergula ini tak sepahit apa yang dialami warga. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi warga, entah kenapa Pemkot Singkawang takut berpihak kepada warganya sendiri. Merasa rugikah membantu warga yang bau keringat, bau lumpur, dan bau matahari itu? Bagi peminum kopi yang akut, saya tak mengerti alur berpikir para penguasa Singkawang. Buat kawan-kawan yang kelak jadi pejabat di berbagai dinas, jangan gitulah. Tak elok. Malulah kepada Allah yang memiliki langit dan bumi ini. Catat dan ingat terus ya guys, hanya pemimpin yang miskin visi menjadikan bandara sebagai satu-satunya cara mengangkat citra keberhasilan membangun kawasan. Hanya orang-orang pandir yang menganggap sebuah bandara adalah bukti peradaban maju. Sama sekali tidak. Guys, berperkara di pengadilan khususnya konflik tanah memerlukan nafas dan tenaga seperti seorang atlet triathlon kelas Ironman. Perjalanan warga yang mendebarkan itu melebihi perjalanan kita yang sok-sok berpetualang sebagai penjelajah. Ya, ini sebuah perjalanan yang berliku, bikin capek, depresi, marah, yang berkecamuk jadi satu. Meskipun dengan segala keterbatasan yang mereka miliki saat ini, warga terdampak pembangunan Bandara Singkawang tak menyerah. Saya kagum dengan kesungguhan mereka, kesabaran mereka. Pada Oktober 2022, pengusaha sawit seperti memutar ulang kaset. Pengadilan Negeri Singkawang kembali mengurus sengketa warga dan pengusaha. Saat ini sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Bila pengusaha kalah lagi, dia dapat melakukan gugatan kembali. Memang begitulah. Hukum kita memberikan ruang kepada siapapun untuk menggugat. Itu memang haknya pengusaha. Dan uang ganti rugi yang telah menghancurkan mimpi bahagia warga, mungkin kiamat baru bisa diambil. Kami tak mau menjadi bagian dari kezaliman ini.